Bagi kamu yang aktif menjelajah video kreatif, silakan tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan notifikasinya agar kami setiap hari mengupload video. Halo teman-teman, masih bersama saya. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang perdagangan internasional. Saya mengambil negara Jerman. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas atau kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda, di mana antar negara memiliki hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Manfaat perdagangan internasional: 1. Lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan. Setiap negara memiliki kekayaan sumber dayanya sendiri seperti geografi, iklim, penguasaan sains dan teknologi, dan sebagainya. Ini mempengaruhi output masing-masing negara. Keberadaan perdagangan internasional memudahkan setiap negara untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak diproduksi oleh negara tersebut. 2. Manfaat spesialisasi. Yang dimaksud dengan spesialisasi di sini adalah kekhasan suatu negara dalam memproduksi. Meskipun suatu negara mampu menghasilkan barang yang sama dengan produksi negara lain, lebih baik jika negara itu mengimpor barang-barang ini dari luar negeri jika harganya lebih murah. Jepang mampu memproduksi kendaraan bermotor jauh lebih efisien daripada produksi Indonesia. Oleh karena itu, lebih baik bagi Indonesia untuk mengimpor kendaraan bermotor dari Jepang. Dari memproduksi sendiri karena harganya lebih murah. Ini adalah keunggulan spesialisasi perdagangan. Efisiensi faktor produksi. Dapat menikmati lebih banyak barang daripada yang bisa diproduksi di dalam negeri. 3. Memperluas pasar dan meningkatkan penghasilan. Keberadaan perdagangan internasional akan menambah pangsa pasar bagi perusahaan. Ini dilakukan dengan berproduksi secara optimal, tanpa takut kelebihan produksi dan jatuhnya harga jual. 4. Peningkatan teknologi. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern dan cara manajemen yang lebih efisien. Pengetahuan ini diperoleh karena tuntutan untuk meningkatkan produksi. Selain itu, juga tidak ketinggalan dari negara lain. 5. Memperoleh dan meningkatkan devisa. Dengan melakukan perdagangan internasional, negara akan mendapatkan dan meningkatkan nilai valuta asing. Ini tentu sangat bermanfaat untuk meningkatkan penerimaan negara. 6. Menstabilkan harga. Perdagangan internasional dapat menstabilkan harga di dalam negeri. Seperti misalnya, harga daging sapi domestik mencapai 150.000 per kilogram. Dengan mengimpor daging sapi dari negara lain, akan membuat penekanan pada harga daging sapi domestik sehingga tingkat harga akan turun dan stabil kembali. 7. Memperluas peluang kerja. Meningkatkan ekonomi melalui perdagangan internasional akan meningkatkan peluang kerja bagi pekerja, sehingga tingkat pengangguran akan menurun. 8. Kemakmuran suatu negara. Perdagangan internasional memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan setiap negara yang bersangkutan. Faktor pendorong. Ketersediaan sumber daya alam yang berbeda. Belanja berdasarkan tren dan gaya hidup. Ekspansi pasar untuk memperbesar keuntungan. Plus minus produk yang dibuat suatu negara. Impor dan ekspor. Faktor penghambat. Impor dan ekspor Jerman tercatat turun pada Februari menurut data resmi Senin 8 April 2019. Laporan itu sejalan dengan serangkaian pembacaan data ekonomi yang lemah dari kuartal pertama. Industri kian melemah. Kebijakan perdagangan. Landasan untuk politik ekonomi Jerman yang berlaku sejak tahun 1949 adalah model ekonomi pasar berorientasi sosial. Asas kebijakan ekonomi tersebut
menjamin kebebasan berusaha, sekaligus berupaya menciptakan keseimbangan sosial. Konsep yang dikembangkan di masa pasca perang oleh Ludwig et al., yang kemudian menjadi kanselir federal, telah membuka jalan ke arah perkembangan baik bagi Jerman. Alat pembayaran. Beberapa hari lalu, tepatnya 15 April 2015, transaksi pembayaran yang dilakukan dengan handi smartphone mulai dioperasikan di Berlin. Mereka, para pemilik perusahaan, bekerja sama dengan operator jaringan seluler untuk mulai program ini, yang dinamakan NFC Near Field Communication City Berlin. NFC adalah suatu teknologi yang digunakan di seluruh dunia untuk transaksi pembayaran yang fungsinya sama dengan kartu kredit.